Nah, teman-teman ya, selamat pagi teman-teman semua. Kuliah kita pada pagi hari ini di mata kuliah Logika Penerapan Hukum. Mas Sobri, selamat datang. Mas Sobri Jamil. Kita sesuaikan jam 6.30 aja Mas Sobri. Ini lebih. Karena kalau pagi-pagi juga jam 6 kepagian Mas Sobri. Saya pun tadi malam tidak bisa tidur-tidur Mas Sobri Jamil itu. Banyak hal yang dipikiri masalahnya. Teman-teman, nanti Mas Sobri saya presentasi terlebih dahulu, kemudian setelah saya presentasi teman-teman nanti kelompok yang presentasi nanti setelah saya presentasi teman-teman ya. Nanti diskusinya kita libatkan IG Live, setelah IG Live kemudian kita berlanjut ke WA Group, nanti kemudian dokumentasinya saya share di LMS diskusi kita pada pagi hari ini. Hari ini kita bicara metodologi ilmu hukum. Oke, yang masuk Kang Zer. Halo Pak Zair. Assalamualaikum, apa kabar Pak Zair? Hadir Ustadz. Oke Yai, selamat datang juga Pak Zair. Veronica Delia. Pagi Pak, selamat pagi juga Veronica. Apa kabar? Pak Zair kapan pulang ke Jember? Teman-teman jangan lupa ngisi absensi ya di LMS. Mumpung pagi teman-teman tolong ngisi absensi terlebih dahulu. Ini kelas Mega, selamat datang Mega pagi. Bentar teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa tugas partisipasinya dikerjakan ya, itu analisis. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Sobri. Ini kelas HES berapa Mas Sobri? Lupa saya. HES 3 atau berapa Mas Sobri Jamil? Lupa saya. Kapan-kapan Ustadz Pak Zair. HES 3, oh sorry, HES 3. HES 3 bentar ya, saya cek dulu teman-teman. Kita habis ini memulai mata kuliah. HES 3. Teman-teman, saya sudah share di grup teman-teman semua, ada interpretasi ya, tugas partisipasi itu. Teman-teman silakan menganalisis sesuai pendapat teman-teman. Rencana saya nanti rencana saya cek satu persatu itu. Ini sebenarnya ini sebenarnya tugas partisipasi itu bagian dari mata kuliah ini teman-teman. Jadi teman-teman itu sambil teman-teman itu mengikuti mata kuliah, teman-teman juga belajar untuk menulis, teman-teman juga belajar untuk mengungkapkan pendapatnya di dalam tulisan. Nanti kita rangkum teman-teman. Abdul Ghafur belum, Abdul Ghani Ahyar belum ngisi absensi, Ahmad Fador Rasidi belum, Agel juga belum ngisi, Cawat, Khairin Abdullah, Habibah Yusriyah, Iza Afkarina sudah, Inas sudah, Harunas Khairon belum ngisi absensi. Tolong kalau teman-teman sudah ngisi absensi terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaikal ali ayyakhrul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin atim fasya'alana indal karim amma ba'du. Teman-teman Logika Penerapan Hukum HES 3 yang kami hormati, khususnya Mas Sobri Jamil 7 yang dengan semangat terus menghubungi saya di tengah padatnya kegiatan. Terima kasih Mas Sobri Jamil sudah menghubungi, mengingatkan terus untuk mata kuliah kita. Hari ini teman-teman kita fokus menggunakan IG Live dan juga WA Group untuk mengembangkan diskusi ya, yang mana di mata kuliah Logika Penerapan Hukum kita sudah bicara kemarin itu masalah natural law, kita bicara mengenai positivisme hukum, kita bicara kemudian interpretasi hukum, yang mana interpretasi hukum itu juga bisa menjadi bagiannya itu menggunakan
jurisdiksio, menggunakan putusan hakim terdahulu, ataupun dengan cara metodologi kreativitas, teori konservatif, dan juga metode kreativitas itu ada, dan juga ada metode penggabungan tersebut. Itu cara untuk kita penafsiran hukum, teman-teman. Sedangkan kalau kita pada pagi hari ini kita bicara masalah metodologi ilmu hukum di sini. Metodologi ilmu hukum. Ilmu hukum itu yang kita pahami termasuk bagian dari ilmu yang sui generis. Jadi ilmu hukum itu sui generis, maka ada dua pemanaan, teman-teman, ilmu hukum tadi itu dalam kitab penalaran tadi. Karena kita bicara kemudian epistemologi ilmu hukum. Epistemologi ilmu hukum itu yakni bagaimana kita memahami, mengkaji ilmu hukum. Epistemologi itu bagaimana cara kita memahami dan mengkaji ilmu hukum, teman-teman. Memahami dan mengkaji ilmu hukum, Mas Sobri. Jadi ada teknik, ada caranya. Karena hukum itu yang kita pahami adalah produk politik. Hukum itu adalah suatu bentuk peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, yang berisi perintah, larangan, himbauan, dan ada sanksi yang bagi melarangnya. Itu adalah ilmu hukum. Maka kemudian ilmu hukum itu karena dibuat oleh pemerintah, maka sebutannya ilmu hukum itu adalah produk politik. Ilmu hukum produk politik. Kenapa ilmu hukum produk politik? Karena ada suatu ungkapan, law as tool for social engineering. Hukum merupakan alat untuk rekayasa sosial, teman-teman. Maka hukum itu alat untuk mengatur masyarakat. Rekayasa sosial itu adalah hukum, itu alatnya, teman-teman. Alatnya itu adalah hukum. Maka kemudian ada metode bagaimana kita memahami ilmu hukum. Maka kemudian ada perkembangan metodologi ilmu hukum di sini. Di situ kemudian hukum kan alat tadi, tapi hukum itu berkembang, teman-teman. Hukum itu yang peraturan tadi berkembang. IN 8004, bentar ya, saya tak presentasi dulu ya materi hari ini, Ines. Hukum itu berkembang, dan kemudian pemahaman tentang epistemologi ilmu hukum itu, teman-teman, yang mana kita bicara kemudian studi hukum kritis atau critical legal studies. Critical legal studies atau studi hukum kritis melihat bahwasanya ilmu hukum itu satu hal yang unik. Ilmu hukum itu adalah satu hal yang harus dipahami, bagaimana cara kita untuk metodologi ilmu hukum. Maka metodologi ilmu hukum itu dilihat, teman-teman. Metodologi ilmu hukum dilihat jadi dua hal, teman-teman. Yakni yang disebut dengan heteronom dan otonom. Dua hal ini maknanya seperti ini. Perkembangan metode ilmu hukum itu ada dua. Ada namanya heteronom, ada otonom. Kalau heteronom itu perkembangan ilmu hukum itu terpengaruh dengan ilmu filsafat, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, kemudian ilmu tentang logika, ilmu matematika, hukum. Konsep heteronom, jadi metodologi ilmu hukum ada dua. Pertama adalah heteronom, melihat ilmu hukum itu adalah tidak terpisah dengan ilmu ekonomi, dengan ilmu filsafat, logika, dan biologi, dan lain-lain. Ada yang dinamakan dengan otonom. Otonom itu yakni ilmu hukum berdiri sendiri, teman-teman. Otonom itu ilmu hukum berdiri sendiri. Itu adalah bagian heteronom dan juga otonom di sini. Perkembangan itu ada, teman-teman, heteronom dan otonom. Oke, kita buka satu persatu, teman-teman. Heteronom itu kan bahasanya ada, kita bicara kemarin itu teori jurisprudensi. Teori jurisprudensi dimaknai yakni putusan hakim terdahulu itu menjadi bagian fondasi kita penelitian hukum, teman-teman. Yang mana metode atau kajian ilmiah ilmu hukum itu, di dalam konsep heteronom itu ada namanya analisis filsafat hukum. Yakni cara analisis filsafat hukum itu untuk menggabungkan berbagai metode matematika, logika, dan linguistik dalam membangun teori hukum di sini.
Jadi dalam logika filsafat hukum tadi itu, analisis filsafat hukum karena konsep heteronom, jadi menggabungkan matematika, logika, linguistik, teman-teman, linguistik dan juga metode matematika dalam membangun teori hukum. Jadi teori hukum itu dalam metodologi ilmu hukum itu dibangun dari logika, dari matematika, dari filsafat, dari termasuk kita juga bicara ilmu linguistik, ilmu tata bahasa. Karena hukum itu kan ada tata bahasanya. Norma-norma itu adalah tata bahasa, teman-teman. Tata bahasa. Yang mana dalam konsep kita linguistik yang kita lihat seperti logika kayak dilarang, kewajiban, diperbolehkan gitu. Maka logika ini memahami legal theory seperti sistem hukum tadi, kayak linguistiknya dilarang apa gitu. Seseorang dilarang apa, kemudian ilmunya kewajibannya apa, itu dilarang seperti itu. Itu merupakan bagian, teman-teman, adanya metodologi ilmu hukum di sini dengan konsep analisis filsafat hukum, teman-teman. Analisis filsafat hukum. Analisis filsafat hukum. Itu merupakan bagian dari pelaksanaan yang harus kita pahami bersama, teman-teman. Analisis filsafat hukum. Jadi hukum itu heteronom. Heteronom tadi tidak berdiri sendiri, Ini adalah tidak disalahkan karena memang ada dua kubu yang berbeda. Ada dua kubu berbeda untuk memahami ilmu hukum, teman-teman. Nah, kemarin kita bicara metode penafsiran tentang putusan hakim terdahulu atau menggunakan teori kreativitas, dan itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Jadi teman-teman di sini bisa bedakan mana yang harus kita gunakan, alatnya mana. Kita sukanya apa teori kreativitas, apa sukanya itu adalah kita teori hukum murni. Itu adalah sama-sama boleh, teman-teman. Kayak kita metodologi ilmu hukum itu, apakah kita menganggap hukum itu heteronom, hukum tidak pernah terlepas dari ilmu-ilmu lain, dan apakah yang kedua, apakah hukum itu berdiri sendiri, teman-teman. Hukum berdiri sendiri. Dalam konsep ini kita kemudian ada namanya soft method legal analysis gini. Yakni teori hukum dapat dikatakan sebagai sains ketika metode menggunakan pendekatan ilmu alam, paling disiplin menggunakan pendekatan empiris di sini. Di Amerika Serikat juga berkembang yang namanya adalah legal realism. Jadi hukum yang sesuai dengan kenyataan masyarakat, legal realism. Melihatnya itu di Amerika Serikat perkembangan yang menyatakan bahasanya pandangan ini mengatakan hukum itu, teori hukum sebagai ilmu, sains, teman-teman, sebagai sains yang mana ketika dipergunakan menggunakan pendekatan ilmu alam dan juga pendekatan ilmu-ilmu lain, karena sama-sama sains di sini dalam pendapat legal realism tadi, teman-teman. Dan itu memang berkembang di dunia hari ini. Ada yang menggunakan hukum murni, ada yang kemudian mereka menggunakan itu adalah hukum itu merupakan bagian dari ilmu teori yang ada di masyarakat, teman-teman, karena hukum berkembang di masyarakat, dan itu juga berkembang hari ini. Maka kalau teman-teman itu kuliah di Oxford, teman-teman kuliah di Stanford University, ataupun teman-teman di mana tuh, di Utrecht Belanda, itu dua kubu yang berbeda. Kalau di Amerika Serikat mereka mengenal paham legal realism. Legal realism itu mereka memandang bahasanya hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum merupakan bagian dari masyarakat. Maka yang dinilai adalah perkembangan masyarakat tadi, teman-teman. Kalau di Utrecht Belanda, kita sebenarnya hukum kita itu adalah bagian dari perjalanan sejarah hukum Belanda di Indonesia. Belanda seringkali menggunakannya itu adalah positivisme hukum. Jadi hukum berdiri sendiri. Yang dalam bahasanya itu adalah rigid, kaku seperti itu. Dan itu memang mereka punya penafsiran sendiri dan mereka punya dampak sendiri, teman-teman. Pak Basuki apa boleh? Boleh, teman-teman. Seperti itu boleh, karena memang muncul mata kuliah yakni sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu berkembang karena waktu itu saya megang mata kuliah sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu berkembang yang mana hukum itu tidak pernah terlepas dengan masyarakat, teman-teman. Sosiologi hukum tadi itu, hukum tidak pernah terlepas dari masyarakat. Sosiologi hukum itu, dan kemudian sosiologi hukum itu yang kita
ketahui sebagai sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence ini Roscoe. Roscoe kan kita yang saya jelaskan law as to foster engineering itu sebagai hukum sebaiknya mewujudkan dan melindungi 6 aspek. Roscoe itu menerangkan hukum itu, pendapat Roscoe teman-teman ya, hukum itu harus melindungi 6 aspek. Pertama adalah keamanan. Kedua itu institusi sosial seperti keluarga, agama, hak politik gitu. Keamanan, institusi sosial, moralitas teman-teman. Yang ketiga adalah moralitas. Keempat properti masyarakat. Kelima perkembangan ekonomi, budaya, dan politik serta perlindungan terhadap kehidupan manusia. Maka hukum tadi itu berkembang. Tidak hanya hukum tadi itu yang dilihat itu cuma itu teman-teman, cuma norma-norma. Tapi Roscoe berpendapat hukum itu harus memenuhi 6 aspek. 6 aspek itu apa aja dalam sociological jurisprudence itu. 6 aspek itu melindungi keamanan, institusi sosial. Institusi sosial apa? Bisa keluarga, bisa agama, hak politik, kemudian moralitas, properti di masyarakat, perkembangan ekonomi, budaya, dan juga teman-teman tentang kehidupan manusia di sini. Itu merupakan bagian dari yang disebut itu adalah sociological jurisprudence, teman-teman. Kalau ada pertanyaan tulis aja teman-teman ya. Oke. Itu adalah pendapat hukum mengenai hukum itu sebagai bagian dari heteronom. Namun kemudian ada yang dinamakan hukum itu sebagai teman-teman, otonom. Hukum berdiri sendiri, hukum sebagai sui generis. Hukum itu merupakan ilmu yang berdiri sendiri, yang menarik untuk dipelajari, dan kemudian hukum tadi itu juga berkembang di masyarakat dengan adanya pendapat yang ada di masyarakat di sini. Mereka berdiri sendiri teman-teman, hukum tadi itu. Dan konsep dalam hukum itu tidak teman-teman, yang dilihat cuma hukum itu adalah ajaran jurisprudensi putusan hakim terdahulu, kemudian bicara tentang legal positivisme hukum teman-teman, karena hukum tadi itu adalah hal yang dalam metodologi ilmu hukum mereka lepas dari ilmu-ilmu lain teman-teman, ilmu-ilmu lain di sini menganggap hukum itu harus positivisme hukum, atau positivisme hukum dimaknai udah hukum itu ya undang-undang tadi, hukum itu ya peraturan-peraturan tadi, hukum tidak melihat pendapat-pendapat yang lain teman-teman. Itu merupakan bagian dari hal yang terjadi, konsep tentang hukum tadi, positivisme hukum itu berkembang dengan seperti itu teman-teman. Itu dulu teman-teman ya, waktu kita presentasi terlebih dahulu ya tentang pendalaman hukum dibagi jadi 2, heteronom dan juga otonom. Heteronom atau hukum tidak pernah terlepas dari ajaran-ajaran hukum yang lain kayak ekonomi, logika, matematika, dan juga sosiologis hukum atau kita sebut dengan sociological jurisprudence. Sedangkan hukum otonom itu menekankan tentang adanya positivisme hukum. Positivisme hukum teman-teman, hukum itu harus apa yang dikatakan undang-undang, hukum apa yang dikatakan oleh pendapat itu yang digunakan. Ini Yazir Maloloh. Ini ya, kita diskusi dulu ya, presentasi teman-teman ya. Siapa dulu? Yazir apa Inas ini? Kita coba Inas dulu ya. Saya invite Inas dulu teman-teman ya. Halo Inas, Assalamualaikum Inas. Waalaikumsalam. Apa kabar Inas, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke Inas, silakan. Ini berapa orang presentasi Inas? Yazir sama kamu? 6 orang Bapak. 6 orang presentasi? Iya Bapak. Oke, silakan Inas presentasi untuk makalahnya Inas, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di sini perwakilan untuk presentasi dari kelompok 1.
yang berjudul tentang hukum alam atau kodrati atau natural law. Sama marilah kita sebelum memulai presentasinya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang Hugo Grotius, yaitu pemikiran yang terkait dengan dalam kajian filsafat hukum. Grotius sebagai pemikir dari kalangan hukum alam sendiri. Yang rasional, pemikiran tentang hukum menarik diulas mengingat keberadaannya pada masa peralihan abad pertengahan dan kecenderungan pergeseran atau perubahan pengetahuan pada masa itu. Peran akal budi itu berkemampuan berpikir logis yang semakin menonjol pada masa itu, memberi pengaruh pada model pengembangan hukum yang diusung Grotius sehingga lebih rasional, binaris, dan sekular. Untuk poin selanjutnya ada tentang riwayat hidup dan karya. Di situ pada Hegelius de Groot yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai Hugo Grotius dilahirkan di Belanda pada tanggal 10 April 1583. Nah, Grotius merupakan seorang anak dengan kemampuan di atas rata-rata. Sejak kecil ia sudah diperkenalkan dengan dasar-dasar ajaran Kristen. Untuk Grotius menyelesaikan pendidikan di Universitas Leiden pada 1597 setahun. Kemudian Grotius mendapatkan bergabung dengan Johann van Alden dan Justin van Nassau dari kedutaan besar dalam sebuah misi diplomatik kerajaan Prancis. Nah, menjadi dengan Spanyol terkesan dengan diskusi dan sikap Grotius. Lalu untuk masalah selama hidup, Grotius menulis banyak publikasi baik sidang, sastra hukum, karya perdana publikasi pada tahun 1601. Untuk rasional hukum alam oleh Grotius ini melihat benang merah pemikiran dan kronologis perjalanan intelektual Hugo Grotius dirasa perlu untuk meninjau dan membandingkan ide-ide yang tertulis dalam karyanya. Sebagian mengingat hukum menyatakan untuk kodrat manusianya, yaitu Grotius menyatakan sumber dari hukum alam adalah kodrat manusia yang ditemukan beberapa sifat yang berbeda yang ada dalam diri manusia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan diri, keinginan untuk masyarakat pengetahuan, serta hak berpikir dan berbicara. Secara lantang, Grotius menyatakan kita harus mengakui apa yang tidak dapat diakui tanpa kejahatan yang paling besar, bahwa tidak ada Tuhan, atau bahwa urusan manusia tidak menjadi urusan Tuhan. Untuk hukum Tuhan sendiri, Grotius menyatakan dalam hukum alam peran Tuhan terbatas untuk menegaskan kembali kebenaran yang telah diciptakan pada saat pencipta umat manusia. Sedangkan dalam hukum Tuhan dianggap memegang otoritas sebagai legislator ulama. Untuk poin selanjutnya, urgensi dan relevansi. Grotius mengembangkan teori hukum alam bukan untuk kepentingan sendiri. Profesinya sebagai pengacara mengharuskannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan pendekatan hukum alam, meskipun dia menggunakan sumber-sumber lain juga seperti hukum Tuhan dan ajaran-ajaran klasik Kristen terutama kaum Stoa. Lanjut, untuk kodrat manusia sebenarnya tidak serta menjadi dasar hukum alam, tetapi sebagai dasar alamnya. Hukum alam utama yang diusulkan oleh Grotius berasal dari kodrat manusia. Akan lebih masuk akal jika diposisikan sebagai formulasi hak, bukan hukum. Terkait konsep pembatas ruang lingkup hukum alam sendiri, yaitu
melakukan penyelidikan terhadap argumen-argumen Grotius. Pertama, ada banyak hal yang diatur secara eksplisit oleh hukum alam, meskipun mereka diatur oleh hukum Tuhan. Lalu kedua, lembaga-lembaga tertentu didirikan oleh kehendak bebas umat manusia. Meskipun hukum alam tidak menyinggung lembaga itu sendiri, ada beberapa ketentuan yang berlaku di dalam kerangka kerja institusi buatan manusia. Yang ketiga, materi hukum dapat diubah tanpa mempengaruhi validasi hukum itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini siapa Inas? Setelah ini siapa Inas? Gimana, Bu? Setelah kamu siapa Inas yang presentasi? Siapa sudah Dek Dila? Dek Dila. Dek Dila. Nama siapa namanya? Dila. Dila siapa? Bentar, Bapak. Yang teman-teman yang presentasi tolong invite invite di IG Live ini teman-temannya. Inas saya keluarkan dulu ya. Oke teman-teman, tadi Inas jelaskan tentang hukum alam yang kita diskusikan kemarin, yang mana memisahkan hukum itu dengan dengan Tuhan pada dasarnya. Karena biar hukum itu berdiri sendiri teman-teman dengan adanya konsep hukum tadi. Oke teman-teman, kita lanjut diskusi ya. Siapa ini? Mega atau siapa ini? Teman-teman yang yang melanjutkan diskusi? Yang lanjutkan diskusi siapa nih? Setelah Inas? Oke, teman-teman. Nanti yang teman-teman yang presentasi setelah Inas setelah Inas presentasi tolong tulis di kolom komentar ya, biar saya invite teman-teman. Ataupun teman-teman langsung bergabung ke IG Live saya. Mas Sobri Jamil, siapa nih Mas Sobri yang presentasi Mas Sobri? Setelah Inas Mas Sobri. Oke, hukum alam teman-teman ya. Hukum alam tadi berkembang di dalam konsep kita di logika penerapan hukum. Ini Mas Haris juga hadir pada pagi hari ini. Mas Haris menerangkan tentang hermeneutika hukum, jadi menafsir hukum dari norma, dari dari bahasa, tata bahasa. Itu merupakan cara menafsiri hukum. Contohnya adalah dalam kita menafsiri hukum itu Siti Maisaroh yang mana ini? Siti Maisaroh. Siapa namanya? Siti Maisaroh di IG Live siapa namanya? Siti Maisaroh. Siti Maisaroh nggak ada ini IG Live-nya. Apa namanya? Yasir siapa? IG-nya namanya apa Yasir? Nggak ada Yasir ya, teman-teman. Nggak ada Inas ini. Yasir sama itu Inas. Yasir sama Siti Maisaroh Inas. Oke, kita diskusi lagi dengan Inas ya. Aiza Aprilia. Bentar Inas ya. Aiza Aprilia. Ini yang presentasi lagi Aiza Aprilia. Mana Aiza Aprilia? Aiza Aprilia. Aizahra. Oh, Aizahra masuk bentar. Aizahra. Takutnya orangnya udah keluar gitu loh. Udah keluar Mas Abdi? Nggak ada ya Aizahra? Aizahra teman-teman nggak ada ya? Siti Aiza. Untuk Siti Masyarakat nama IG-nya Aiza Aprilia. Aiza Aprilia invite nggak live pagi hari ini teman-teman. Ini live in, Re-Erving, Mega, Harim. Nggak ada ya? Cuma 9 orang yang nonton.
Yasir Malolo, ini juga Yasir Malolo saya lihat tidak ada. Yasir Malolo tidak ada teman-teman. Oke, kalau sambil kita tunggu ya, sambil kita tunggu teman-teman. Berjalan waktu kita kembali kepada mata kuliah yang disampaikan oleh itu teman-teman, oleh untuk sistem nasional EG-nya Aiza Aprilia, yang Yasir Pak. Yasir nggak ada ini. Yasir, yang Yasir Pak, Yasir nggak ada ini. Saya cek di yang live pada hari ini Inas, Iza, Risma, Ana Mustika Dewi, Ray Irving, Wafik, Mega Mega, Harim. Yasir nggak ada. Yasir keluar mungkin sudah keluar Yasir. Mungkin Yasir Malolo kalau mendengarkan saya Mas Yasir bisa invite saya. Mas Yasir mungkin kalau ikut bergabung misalkan Mas Yasir apa namanya? Mas Yasir invite saya ke live saya Mas Yasir. Sobri Jamil, Yasir Malolo nggak ada. Di Zulfa mah baru bergabung. Oke, sambil kita menunggu teman-teman ya. Maka ada namanya kemudian yang tadi saya terangkan, tadi Ines terangkan tentang hukum, apa namanya, hukum, kita tadi bicara masalah hukum heteronom. Hukum itu tidak pernah terlepas dari paham logika, matematika, filsafat hukum. Kemudian ada yang dengan konsep hukum itu bersifat otonom atau metodologi otonom, teman-teman. Metodologi otonom dimaknai adalah ilmu hukum dapat mengembangkan dan berkembang sendiri melalui keterangan yang ada dalam ilmu hukum sehingga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi di dalam logika apa itu metodologi ilmu hukum itu berdiri sendiri dan hukum termasuk ilmu yang sui generis dan dia berkembang dengan aturan-aturan hukum yang mereka pahami di situ. Hukum berdiri sendiri teman-teman yang kita pahami sebagai real positivism atau legal positivisme hukum teman-teman, hukum positif itu. Jadi metodologi ini pandangan naturalisme gitu loh, yang menyatakan ilmu hukum berkembang berdasarkan metodologi yang sendiri, berbeda dengan logika, matematika, ilmu alam maupun ilmu sosial dan humaniora. Jadi hukum dilihat itu sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yang apa namanya, yang anti naturalisme, dan hukum juga lepas dari ilmu sosial teman-teman. Itu adalah bagian dari hukum yang bersifat otonom. Jadi hukum, metodologi ilmu hukum itu hukum bersifatnya itu adalah menggunakan paham heteronom, dan juga hukum itu dengan paham adanya apa teman-teman, adanya otonom, heteronom dan otonom. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Ini mungkin masih sarapan Pak, hahaha. Mungkin iya mungkin masih sarapan. Saya juga belum sarapan loh ini. Oke. Teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi metodologi ilmu hukum dibagi menjadi dua, metodologi ilmu hukum heteronom dan metodologi ilmu hukum otonom teman-teman. Heteronom itu yakni ilmu hukum itu merupakan bagian dari logika, matematika, filsafat hukum dan lain-lain. Sedangkan Yasir Malolo invite, kita silakan langsung bersama Yasir Malolo. Sambil kita presentasi lagi teman-teman ya. Kita presentasi lagi. Ini kita nunggu Mas Yasir. Halo Mas Yasir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan Mas Yasir melanjutkan presentasi dari bareng Inas tadi. Silakan Mas Yasir. Siapa? Santai, aman Mas Yasir. Baru sarapan Mas Yasir ya? Pak, puter-puter nyari sinyal ini. Tadi kata siapa? Kata Iza baru sarapan katanya Yasir Malolo. Mas Yasir silakan melanjutkan presentasi yang tadi yang dijelaskan oleh Inas tadi. Silakan Mas Yasir untuk melanjutkan. Sambil hitung-hitung kita Mas Yasir belajar untuk berbicara walaupun kuliah online gini.
Iya. Maaf Pak, sebelumnya Pak, saya ini mau lanjutkan apa namanya materi yang keberapa ini Pak? Soalnya barusan nggak ikut lab. Tadi Nanti Inas tadi ketiga kayaknya. Lanjut aja yang keempat gak apa-apa Mas. yang keempat. Silakan Mas baca. Teman-teman yang lain sambil mendengarkan ya. Sambil mendengarkan nanti juga bertanya pada kelompok satu teman-teman untuk mempresentasikan. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya ke saya, teman-teman bisa bertanya ke saya ataupun teman-teman juga bisa bertanya melalui materi saya atau materi yang disampaikan oleh kelompok satu teman-teman. Mas Yasir, Hukum Tuhan. silakan. Saya Pak. Lu. Loh, tidur Mas Yasir ini. Aduh. Sewa. Iya, Boleh. Saya mau presentasi yang kontrak manusianya aja ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Lainnya Nggak apa Mas Yasir, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang masalah kodrat manusia. Grotius menyatakan sumber dari hukum alam adalah kodrat manusia. Ditemukan beberapa sifat yang berbeda yang ada dalam diri manusia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan diri, keinginan untuk masyarakat, pengetahuan, serta hak berpikir dan berbicara. Serta lantang Grotius menyatakan kita harus mengakui apa yang tidak dapat diakui tanpa kejahatan yang paling besar. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa kodrat manusia merupakan sumber hukum alam. Kehendak Tuhan atau akal budi baru muncul jika ada pembahasan terkait asal-usul filsafat manusia. Secara sederhana, hukum kodrat dicirikan sebagai hukum berasal dari kehendak dengan media moral sebagai filter dengan tujuan kelestarian seluruh alam semesta. Hukum kodrat merupakan sumber hukum tertinggi dalam membentuk aturan karena bersifat ide-ide keadilan dan keberlanjutan. Hukum kodrat bersifat universal sesuai tentuan akal budi manusia. Berbentukan hukum kodrat merupakan sebuah struktur yang rasional. Ya, saya akan melanjutkan yang nomor 2, yaitu hukum Tuhan. Grotius menyatakan dalam hukum alam peran Tuhan batas untuk menegaskan kembali kebenaran yang telah diciptakan pada saat penciptaan umat manusia. Sedangkan dalam hukum Tuhan dianggap memegang otoritas sebagai legislator utama. Hukum positif dan hukum di alam berbeda. Secara logis, menurut Grotius, sebagai besar perjanjian dalam dari kehendak hukum Tuhan dan hukum alam. Pertama, Tuhan senantiasa berupaya untuk menuju tingkat yang diizinkan oleh hukum alam. Dan yang kedua, hukum alam hanya berisi dasar yang mengatur hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan hukum Tuhan juga mengatur perilaku Tuhan. Baik, Bapak, itu yang bisa saya presentasikan. Selainnya itu masih kurang mengetahui gitu, Bapak. Apalagi baru bangun tidur, belum ngopi, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yasir.
Iya, Itu Pak. teman-teman presentasi dari kelompok satu. Setelah ini ada lagi Mas Yasir atau cukup Mas Yasir ini yang presentasi? Ya, kurang paham, Pak. Masih saya pertanyakan sama teman-teman gini. Oke, oke. Makasih Soalnya, teman-teman. soalnya, Teman ada, bentar. soalnya, Saya tanya teman-teman dulu Mas Yasir. Teman-teman ada pertanyaan dari teman-teman ke Mas Yasir sama Inas nggak? Ada pertanyaan dulu nggak masalah hukum kodrati atau sudah paham mungkin? Kalau teman-teman sudah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis deh di kolom komentar, nanti saya tanyakan kembali pada Mas Yasir. Nanti kalau Mas Yasir sama Inas nggak bisa, nanti apa namanya? Nanti saya jawab seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu? Mantap Yasir. menjawab Atau Mas Sobri menjawab Jamil, pertanyaan koordinator kelasnya. menjawab Teman-teman ada pertanyaan dulu pertanyaannya ini mungkin ke Mas Yasir sama Inas? Nggak ada ya? Mas Yasir, saya tanya, Mas Yasir paham nggak apa namanya kesulitan nggak memahami hukum kodrati tadi Mas Yasir? paham paham nggak paham, Pak. Oke. Em, Sama kodrat alam itu Gimana sulit Mas untuk Yasir? bukannya sulit untuk memahami, Pak. Ya gimana ya? Kalau dipikir-pikir itu masih kurang logis di pikiran kita, Pak. Di pikiran saya itu, Pak. Iya. Hubungan antara hukum Tuhan dan hukum alam itu, Pak. Kalau menurut Ah, saya, kalau dari pikiran saya itu eh, hubungannya itu, Pak. Gimana gimana? Gimana Mas Yasir? Hubung, hubungannya antara hukum Tuhan sama hukum alam itu kalau menurut pikiran saya masih kurang gimana gitu, Pak. Kayak yang kurang sambungannya itu kayak gimana gitu, Pak. Kayak yang kurang logis kalau di gitu, Pak. Betul, betul Mas Yasir. Eh, Wafik sama Inas ya. Ini anu Mas Yasir. Mungkin sama ya Mas Yasir sama Wafik sama Inas. Mungkin Inas kalau ada pertanyaan silahkan tulis ya. Ini ada Mas Wafik, oh Mas Yasir jangan keluar dulu ya. Kita join sama saya untuk membaca kolom komentar teman-teman Mas Yasir. Wafik 0603 Mas Yasir ya. Iya, Pak. Assalamualaikum, saya kesulitan dalam memahami hukum kodrat itu sendiri. Bisa dijelaskan dengan singkat mungkin. Mas Yasir, ini ada pertanyaan dari Wafik 0603, memahami hukum kodrati. Menurut Mas Yasir, hukum kodrati yang Mas Yasir pahami itu seperti apa Mas Yasir? Kalau menurut saya ya hukum kodrati tersebut yaitu hukum yang sudah ditetapkan gitu, Pak. Terus? Kalau selainnya itu ya kurang paham saya masih, Pak. Kalau menurut saya itu dah hukum yang sudah ditetapkan dan sudah ada. Sudah aja ya. Oke. Kemudian ini si Wafik 0603 bertanya kembali Mas Yasir. Serta ruang lingkup hukum kodrati itu sendiri itu apa aja Mas Yasir? Mas Yasir yang pahami ruang lingkup hukum kodrati itu apa aja? Aduh, kurang paham masih saya, Pak. Oh, kurang paham. Oke Mas Yasir. Nanti saya jawab ya. Mungkin selain itu dari Wafik ada pertanyaan dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan setelah Wafik tolong tulis kolom komentar. Mas Yasir, jadi hukum alam itu atau hukum kodrati dibagi menjadi 5 hal di sini. 5 hal Mas Yasir. Pertama adalah hubungan alam dengan manusia, hubungan alam dengan manusia. Inti yakni adalah kebenaran. Jadi inti hukum bagian dari apa pertama Mas Yafik, hukum alam itu adalah hubungan antara alam dengan manusia. Alam dengan manusia itu maknanya adalah kebenaran baik buruk itu disepakati bersama oleh kelompok masyarakat. Baik buruk itu akan disepakati oleh siapa Awafik? Oleh masyarakat setempat. Maka masyarakat itu kalau semua masyarakat golongan besar memahami itu adalah salah, maka itu sebagai kebenaran kodrati di sini. Kebenaran kodrati di situ. Walaupun golongan minoritas dianggap kemudian dia tidak mengikuti golongan yang besar seperti itu. Itu bagian dari pertama. Kedua, Mas Yasir adalah tentang yang kita bicara etika dan moral. Etika dan moral itu merupakan bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Kenapa? Etika dan moral tadi kan tata krama, norma kesopanan, norma kesusilaan itu termasuk juga bagian dari hukum alam. Jadi hukum alam itu natural law itu tidak dilihat hanya hubungan manusia dengan alam, tapi pertama adalah juga ada etika dan moral. Selain hubungan kebenaran mayoritas Mas Yasir itu merupakan bagian
dari hukum alam. Termasuk etika dan moral, Mas Yasir, itu termasuk juga bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Etika dan moral itu masih kayak norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, itu juga bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Ketiga, ajaran hukum agama. Ajaran hukum agama itu, Mas Yasir, yang tadi itu, Mas Yasir, dari ketuhanan tadi, itu juga merupakan bagian dari hukum alam, Wafik. Jadi hukum alam itu tidak cuma bicara hubungan antara manusia dengan alam, tidak. Tapi ada namanya moral, ada namanya kemudian itu adalah etika dan moral. Ketiga itu adalah ajaran-ajaran agama. Keempat itu adalah apa? Kontrak sosial. Kontrak sosial, Mas Yasir, kesepakatan antara antara masyarakat dengan penguasa, Mas Yasir, itu merupakan bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Itu merupakan bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Apa itu? Kontrak sosial, kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat, itu juga merupakan bagian dari hukum alam. Keenam, terakhir kemudian yang kita sebut adalah logika. Logika itu pendapat logis, pendapat kita, logika kita, benaran tadi. Konsepnya dalam bidang kita hukum itu kan, hukum ada berisi perintah, larangan, dan himbauan. Maka orang bersalah wajib, orang mencuri itu adalah dilarang. Baik secara hukum alam, secara kebenaran mayoritas, secara moral, etika moral kan mencuri boleh nggak, Mas Yasir? Kenapa? Mas Yasir, mencuri itu boleh nggak? Mencuri itu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh kan, mencuri kan nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Agama nggak membolehkan. Kemudian etika juga secara norma kan, norma di masyarakat apa mencuri boleh kan? Nggak boleh. Itu boleh. Semua agama, semua negara memahami mencuri itu nggak boleh, Mas Yasir. Kemudian Mas Yasir, habis itu apa, Mas Yasir? Setelah itu adalah masalah kita mencuri tadi dilihat dari kontrak sosial. Kontrak sosial tadi dalam dibuat oleh pemerintah, bahasanya ada larangan orang untuk mencuri. Kan semua pemerintah melarang untuk mencuri. Maka maknanya adalah di dalam ajaran hukum alam di semua negara mencuri itu tidak diperbolehkan di sini. Maka ruang lingkup hukum kodrati itu apa? Ruang lingkup hukum kodrati itu seluruhnya, Wafik. Ada namanya etika moral, ada namanya universe, hubungan manusia dengan masyarakat seluruhnya. Ketiga kemudian adalah ajaran hukum agama. Ajaran hukum agama tadi, Mas Wafik, Mas Yasir, juga merupakan bagian dari hukum alam. Ketiga adalah tentang kontrak sosial. Kontrak sosial itu juga kesepakatan antara manusia dengan masyarakat dan pemerintah, merupakan bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Nyambung, Mas Yasir, maaf. Logika penjelasan saya nyambung, Mas Yasir? Iya, Pak. Iya. Jadi yang dilihat dari hukum alam itu, Mas Yasir, ya, ini adalah kebenaran masyarakat banyak. Kebenaran masyarakat banyak merupakan bagian dari hukum alam, Mas Yasir. Kayak mencuri kan nggak boleh, orang membunuh nggak boleh. Yang dari Inas Rezika S 2018-1036, Mas Yasir, ya. Kodrat manusia kenapa tidak menjadi dasar hukum alam, akan tetapi sebagai hak alamiah. Mohon penjelasan karena kurang memahami. Kata siapa? Inas di sini. Kurang memahami, terima kasih. Itu Mas Jamil, pertanyaan dari Inas. Kedua dari Mas Sobri Jamil 7. Mohon izin ingin bertanya tentang urgensi relevansi pada hukum alam dan hukum Tuhan. Pada makalah tersebut secara singkat seperti apa? Mas Yasir, ini saya akan jawab pertanyaan Inas. Ini dari Mas Sobri Jamil 7. Mas Yasir, tolong jelaskan. Mohon izin saya ingin bertanya tentang urgensi dan relevansi pada hukum alam dan hukum Tuhan. Pada makalah tersebut secara singkat seperti apa? Tolong jelaskan, Mas Yasir. Mas Yasir, tolong jelaskan. Udah bicara aja, belajar. Salah nggak apa-apa, Mas Yasir. Urgensi apa? Bukan salah. Urgensi ini, Pak. Nggak paham saya, Pak. Pertanyaan Mas Yasir, baca ini. Sobri Jamil, mohon izin saya ingin bertanya tentang urgensi dan
dan relevansi pada hukum alam dan hukum Tuhan pada makalah tersebut secara singkat seperti apa? Oh, Des, dah remar bola lu. Ada gelap, bro. Aduh. Urgensi hukum Tuhan. Saya ingin bertanya tentang urgensi dan relevansi pada hukum alam. Silakan Mas Jamil jawab dulu. Bisa mungkin ada yang mau bantu jawab? Oke, Mas Yasir, saya bantu jawab ya pertanyaan. Nanti Mas Yasir, Mas Sobri Jamil nanti kita lanjut di WA Group ya. WA Group sama pertanyaan Inas kita lanjut di WA Group. Nanti teman-teman yang nggak bisa ikut live ataupun teman-teman yang presentasi nanti tolong nanti dilanjutkan ke diskusi kita WA Group. Saya jawab pertanyaan dari Inas Rezika. Inas Rezika, kodrat manusia kenapa tidak menjadi kodrat manusia? Jadi kodrat manusia kenapa tidak menjadi dasar hukum alam akan tapi sebagai hak alamiah? Mohon penjelasannya. Karena memang hukum tidak berdiri sendiri. Jadi kodrat manusia tadi itu kemudian digabung dengan seperti halnya kesepakatan masyarakat, kemudian ajaran-ajaran agama, etika moral di masyarakat itu juga berkembang. Maknanya yang hukum alam itu merupakan bagian pendapat, bagian dari pendapat hukum, Inas. Bagian pendapat hukum, tapi hukum alam tidak berdiri sendiri, Inas. Ada yang namanya itu Mas Sobri? Ada namanya etika, ada namanya moral, kemudian ada namanya legal positivisme, itu merupakan bagian. Jadi hukum tidak berdiri sendiri, Inas, seperti itu. Maka kalau kembali pada pertanyaan Mas Sobri Jamil, urgensi hukum pada hukum alam dan hukum Tuhan pada makalah tersebut secara singkat bagaimana? Saya menulisnya itu adalah sebenarnya ajaran hukum agama itu merupakan bagian juga dari hukum alam. Nanti coba makalah dikoreksi kembali teman-teman. Jadi ajaran agama, ajaran Tuhan itu juga merupakan bagian dari hukum alam. Itu bagian dari hukum alam. Memang banyak perspektif teman-teman. Tapi di hukum alam itu kayak kita bicara mengenai kita bicara mengenai ajaran-ajaran agama itu merupakan bagian dari hukum alam, teman-teman. Ada bagian dari hukum alam. Itu diperbolehkan. Konsep maka di dalam kita memahami logika penerapan hukum, metodologi ilmu hukum yang perlu saya jelaskan heteronom dan juga otonom tadi, ajaran hukum agama itu masuk juga. Ajaran hukum agama masuk. Kemudian tentang pendapat tentang etika di masyarakat, kemudian kontrak sosial itu juga merupakan bagian dari hukum alam, Mas Hasil. Maka agama itu juga tidak dilepaskan dengan ajaran hukum alam. Memang Mas Hasil, di Eropa itu mereka ingin melepaskan antara agama dengan hukum. Tapi berkembang hari ini antara agama dan hukum itu juga tidak bisa dilepaskan, tapi terus berjalan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, teman-teman. Anak siapa Mas Joko? Kenapa? Anak siapa? Suara anak siapa tadi? Suara anaknya Mbak. Oh, tak kira anaknya Mas Yasir, kaget saya. Tak kira udah punya anak. Opolan, Bo. Oke, teman-teman itu dulu ya. Mas Yasir itu dulu. Mas Yasir ada pertanyaan dulu nggak ke saya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau saya ada pertanyaan dulu kan? Yang penting belajar nanti. Mas Yasir kalau bingung dengarkan aja dulu. Insya Allah nanti berjalan waktu nanti akan paham dengan sendirinya. Dengarkan dulu aja. Untuk pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Nggak ada Mas Emil?
Oke, kalau nggak ada, eh, saya jelaskan kembali teman-teman tentang adanya heteronom dan otonom tadi. Heteronom dan otonom. Tadi heteronom dan otonom itu hukum itu Mas Jamil, hukum itu Mas Jamil dan teman-teman yang lain. Dalam kita bicara metodologi ilmu hukum dibagi menjadi dua. Ada heteronom dan juga ada otonom. Heteronom Mas Jamil, aduh Mas Yasir, heteronom itu dalam kita memahami ilmu hukum, Mas Yasir, hukum itu uh, pas dengan adanya tentang ilmu matematika, kemudian ilmu filsafat, ilmu sosial gitu. Maka ada yang dinamakan dengan sociological jurisprudence, teman-teman. Sociological jurisprudence merupakan bagian dari hukum alam tadi itu, sociological jurisprudence. Itu merupakan bagian dari hukum alam. Dan mana heteronom tadi itu, heteronom teman-teman, hukum itu mereka menganggap kayak ilmu kedokteran. Apakah ilmu kedokteran sama ilmu hukum itu disatukan kayak sekarang itu? Dia ingin sebenarnya dalam hukum heteronom itu sebenarnya teman-teman pendapat masyarakat dalam kita bicara teori kreativitas itu juga diakomodir di sini Mas Cecep, diakomodir di situ. Maka ada konsep tentang hukum apa namanya heteronom. Sedangkan hukum otonom itu, hukum otonom teman-teman, hukum otonom kan jadi hukum itu ilmu sui generis, mereka terlepas dari pendapat tentang anasir tentang apa namanya ingin menguatkan ilmu hukum di Mas Cecep. Dalam metodologi ilmu hukum yang otonom Mas Yasir ingin membuat ilmu hukum tadi itu, ilmu hukum tadi Mas Yasir, itu adalah murni hukum. Tidak ada pendapat tentang sosial, tidak ada pendapat tentang apa Mas Yasir, tentang sosial, empiris itu tidak ada Mas Yasir. Mereka beranggap apa nama itu berdiri sendiri Mas Yasir. Maka kemudian dalam metodologi ilmu hukum yang otonom Mas Yasir, ada yang disebut dengan itu adalah legal positivisme hukum. Jadi legal positivisme hukum Mas Jamil dianggap ini adalah hukum itu memang kitab mereka menganggap dalam legal positivisme hukum itu adalah memang hukum itu buatan manusia. Tapi itu aturan tersebut ditemukan di masyarakat, digali di masyarakat. Digali di masyarakat. Kedua teman-teman, hukum memang itu buatan dari hukum itu dalam otonom ya kan kita sepakat hukum itu ada dua, ada heteronom, ada otonom. Yang otonom kemudian karena hukum berdiri sendiri teman-teman. Sorry, anak saya nangis mau sekolah. Iya bentar. Sorry teman-teman. Iya bentar. Oke, next. Iya bentar sayang. Dan kemudian dalam ilmu hukum yang otonom tadi, hukum itu harus taat pada undang-undang, teman-teman. Hukum harus taat pada undang-undang. Dalam mata kuliah logika pengaruh hukum kan kita bagi tadi lagi itu, teman-teman. Ada metodologi ilmu hukum yang ada yang otonom, ada yang heteronom, Mas Cecep. Ada yang otonom, ada yang heteronom. Kalau yang kita bicara otonom tadi, hukum itu memang buatan manusia, tapi itu yang harus ditaati. Tidak dimasukkan pendapat-pendapat di luar hukum, kata ilmu hukum yang apa namanya, yang kita ini namanya aliran legal positivisme hukum, Mas Cecep. Jadi itu kayak hakim-hakim itu banyak menggunakan legal positivisme hukum, Mas Cecep. Yang dilihat apa, Mas Cecep? Apa pendapat hakim itu yang dijalankan, Mas Cecep. Legal positivisme namanya, Mas Cecep. Selanjutnya teman-teman, dalam legal positivisme atau hukum yang otonom Mas Yasir, tidak ada hubungan antara moral dan juga hukum, Mas Yasir. Itu pun di dalam otonom itu juga dijelaskan. Kemudian selanjutnya penelitian ilmu hukum fokus pada perundang-undangan. Di dalam yang hukum otonom itu Mas Yasir, penelitian hukum itu fokus pada peraturan perundang-undangan tertulis. Tidak dilihat pendapat kata Yasir, kata Tommy Maulana, kata Risma, kata Inas, itu tidak. Di dalam hukum otonom itu, metodologi ilmu hukum yang itu tidak jadi bagian penelitian. Maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Terakhir yakni sistem hukum dilihat sebagai sistem yang tertutup di sini. Tertutup, tidak terbuka. Itu pendapat teman-teman.
Teman-teman kita lanjut diskusi di WA Group ya, pendapat dari Inas dan juga Mas Sobri Jamil. Waktu saya tinggal 14 detik lagi Mas Yasir. Mas Yasir, saya mengucapkan terima kasih sudah presentasi.